Kisah perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda. Masa perjuangannya sekitar 1846 hingga 1849. Perjuangan rakyat Bali dikenal dengan istilah Perang Puputan atau Perang Puputan Jagaraga. Perlawanan ini dilakukan dikarenakan kesewenang-wenangan Belanda terhadap kerajaan di Bali. Perlawanan rakyat Bali akhirnya berakhir ketika seluruh kerajaan berhasil diambil oleh Belanda. Keinginan Belanda untuk menguasai Bali dimulai sejak 1841 dan seluruh raja di Bali dipaksa untuk setuju dengan perjanjian yang isinya agar raja di Bali mengakui dan tunduk kepada pemerintah Belanda. Keinginan Belanda untuk menguasai Bali selalu tidak berhasil karena Bali bersifat konservatif atau masih berlaku adat atau tradisi yang masih melekat, yaitu hak tawan karang yang dianggap oleh Belanda sangat merugikan mereka. Pada tahun 1844, kapal Belanda terdampar di pantai Buleleng dan dikenakan hukum tawang karang. Belanda selalu ikut campur urusan di kerajaan Bali dengan mengajukan tuntutan dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan Belanda dari hukum tawan karang. Yang kedua, kerajaan Bali mengakui pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga, kerajaan Bali melindungi perdagangan milik pemerintah Belanda. Dan yang keempat, semua raja di Bali harus tunduk kepada semua pemerintah kolonial Belanda. Semua tuntutan yang diajukan pemerintah Belanda terhadap rakyat Bali ditolak sehingga pada tahun 1846 Belanda menyerang wilayah Bali Utara dan memaksa Raja Buleleng untuk menyetujui perjanjian perdamaian yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, benteng kerajaan Buleleng agar dibongkar. Yang kedua, pasukan Belanda ditempatkan di Buleleng. Dan yang terakhir ialah biaya perang harus ditanggung oleh Raja Buleleng. Pada tahun 1848, semua pos pertahanan Belanda di Bali diserbu dan semua senjata dirampas oleh Pati I Gusti Ketut Jelantik. Peristiwa ini tentunya menimbulkan kemarahan Belanda dan menuntut agar Gusti Jelantik diserahkan kepada Belanda. Pada 7 Maret 1848, kapal perang dari Belanda yang didatangkan langsung dari Batavia dengan 2.265 serdadu mendarat di Sangsit. Pasukan Belanda dipimpin oleh Mayor Jenderal Van der Wijk menyerang Sangsit lalu menyerbu benteng Jagaraga. Serangan Belanda dapat digagalkan oleh rakyat Bali. Pada tahun 1849, pasukan Belanda datang dari Batavia untuk menyerbu dan menguasai seluruh pantai Buleleng dan menyerbu benteng Jagaraga. Pasukan Bali melakukan perlawanan habis-habisan atau dikenal dengan istilah puputan. Namun akhirnya benteng Jagaraga dapat dikuasai oleh Belanda. Sejak runtuhnya kerajaan Buleleng, perjuangan rakyat Bali makin lemah. Meskipun demikian, kerajaan Karangasem dan Klungkung masih berusaha melakukan perlawanan terhadap Belanda. Bagi masyarakat Bali, puputan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nyawa seorang kesatria berada di ujung senjata. Kematian di medan pertempuran merupakan sebuah kehormatan besar. Yang kedua, dalam mempertahankan kehormatan, bangsa dan negara maupun keluarga tidak dikenal dengan istilah menyerah kepada musuh. Dan yang terakhir, menurut ajaran Hindu, orang yang mati dalam peperangan rohnya akan masuk surga. Pada tahun yang sama, yaitu 1849, Belanda mendatangkan pasukan yang lebih banyak, sejumlah 15.000 orang lebih. Namun, tak ada seorang pun laskar Buleleng yang mundur. Mereka semuanya gugur pada tanggal 19 April 1848, termasuk istri Pati Jelantik yang bernama Jero Jempiring. Dengan jatuhnya benteng Jagaraga, maka Belanda dapat menguasai Bali Utara. Selain puputan Buleleng, perlawanan rakyat Bali juga terjadi melalui puputan Badung, Klungkung, dan daerah lain. Walaupun akhirnya pada tahun 1909 seluruh Bali jatuh ke tangan Belanda.